Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, apa kabar? Ini kaula. Deh. Alhamdulillah ibu-ibu terlihat sibuk masak ya. Masih menyiapkan hidangan untuk besok, mudah-mudahan. Jadi Masya Allah ya, kalau dulu saya mengenal tuh ya cuma dua pendapat aja. Kalau gak hisab ya ru'yah. Ternyata itu bercabang lagi Pak. Yang hisab bercabang, yang ru'yah pun bercabang. Perbedaannya tuh. Jadi kan ru'yah ada dalilnya nih. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Perbedaan di sini karena apa? Karena batas-batas negara itu. Jadi sekarang kalau mau menganut ru'yah, sekarang kalau hilal terlihat di Aceh, pertanyaannya apakah Papua harus ikut? Zona waktunya beda. Kan kalau idealnya kondisi geografis. Kalimantan sama Malaysia. Yang di Sarawak tuh. Sarawak ya namanya ya? Yang itu tuh. Nah ini beda pulau lagi. Pokoknya sesuai zona waktunya. Sedangkan Indonesia memanjang. Makanya orang Aceh yang lihat hilal, yang Papua ikut puasa, yang Malaysia beda lagi ru'yahnya. Ya, jadi tergugatlah pendapat ini. Terus ada yang bilang, oh pokoknya dimanapun yang melihat hilal, seluruh dunia berpuasa. Tapi itu juga bisa tergugat juga. Karena gimana kalau kejauhan gitu kan? Di sini belum lihat hilal, di sana udah kejauhan. Apalagi memang zaman dulu nggak ada itu ya, komunikasi susah. Kalau lihat hilal di sana gimana mau ngasih tahu ke sini? Harus ada waktu. Nah, tapi penganut ru'yah global ini ya bilangnya sekarang udah ada komunikasi. Jadi orang yang di Alaska lihat hilal, kita bisa langsung tahu dari handphone kita. Nah, itu ru'yah. Terus ada pendapat yang ikut Saudi. Ada pendapatnya. Dalilnya katanya di surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Katakanlah itu ada penanda waktu bagi manusia dan haji. Nah, karena ada kata-kata haji ini, jadi udah penanda waktunya berarti di Saudi pusatnya. Saudi lihat hilal, semua puasa. Saudi gak lihat, berarti semuanya gak puasa. Tuh, pendapat juga tuh. Udah 3 nih. Sekarang hisab. Kalau hisab mah biasanya bedanya di kriteria. Berapa derajat ketinggian untuk bisa dikatakan itu lihat hilal. Nah, kontroversi kan di Indonesia kan? Dari berita acara terlihat cakung lihat hilal, tapi ditolak gara-gara tidak sesuai kriteria. Elongasi kurang, walaupun ketinggiannya udah cukup di atas 3 derajat. Nah, sebenarnya itu tidak bisa kita nafikan, memang itu dari ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan udah memasang kriteria bahwasanya ini loh hilal yang namanya terlihat kayak gini kriterianya. Tapi ternyata bisa terlihat walaupun kriteria ini tidak terpenuhi ternyata. Jadi intinya semua pendapat bisa digugat, itu intinya. Jadi kalau yang simpel, ambil hadis ini Pak. As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Bahwasanya hari puasa adalah pada saat orang-orang berpuasa. Dan hari lebaran adalah pada saat orang-orang berlebaran. Makanya benar, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tapi kalau Bapak posisinya di Indonesia, tapi ternyata Bapak stay-nya di Jogja yang mayoritas Muhammadiyah, langitnya berarti yang dijunjung yang mana? Langit pemerintah atau langitnya Muhammadiyah?
Di Jogja kan mayoritas Muhammadiyah. Ternyata kalau Bapak ikut pemerintah, justru Bapak jadi minoritas di situ. Kan gitu. Ada di beberapa bagian lah intinya kan. Ada di beberapa bagian daerah yang di situ memang mayoritas Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak di situ ikut pemerintah, Bapak yang beda sendiri. Jadi kalau Bapak ikut dalil yang ini, agar-agar manusia berpuasa, udahlah ikut berpuasa. Walaupun Bapak tidak menganut hisab Muhammadiyah, tapi Bapak lagi stay di mayoritas Muhammadiyah, udahlah ikut aja. Simpel kan? Nah, gitu. Seru. Nah, sekarang kita mau masuk pembahasan kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Masih ingat Pak, takwa definisinya apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu definisi takwa. Jadi kalau disebut orang yang bertakwa, berarti orang yang terus berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, bagi orang yang seperti itu, punya sifat seperti itu, punya sifat bahwasanya dia berusaha menunaikan perintah, berusaha meninggalkan larangan, itulah amal yang diterima. Kemudian, para ulama menyebutkan bahwasanya ganjaran dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi simpelnya Pak, Bu, kalau mau tahu amal diterima atau tidak, lihat setelahnya. Kalau kita lebih menikmati ibadahnya, berarti ibadahnya sebelumnya diterima. Jadi saat kita baca Quran nih, kita sudah mulai menikmati belum baca Qurannya? Saat kita sholat nih, kita sudah mulai menikmati belum sholatnya? Saat kita puasa, kita sudah mulai menikmati belum puasanya? Kalau sudah kita mulai enjoy dengan ibadah-ibadah ritual itu yang kita lakukan, itu salah satu tanda bahwasanya ibadah kita diterima. Kalau belum enjoy gimana? Bukannya berhenti, terusin sampai terasa enjoynya, gitu Pak. Jadi kalau nggak susah nih ngerasain enjoy dalam puasa, dalam sholat, dalam ibadah, ritual, apapun, terus menerus. Silahkan, selamat datang Pak Fahri. Pecinya baru, alhamdulillah ya. Peci ini model-model peci Malaysia ini. Silahkan. Karena biasanya Pak ya, kalau ada orang yang datang yang baru, itu langsung konsentrasi hadirin terpecahkan, betul? Dengar tuh. Yang bener Pak. Coba apa barusan Pak? Masya Allah. Nah, jadi ada ya hadis tentang puasa yang sia-sia Pak. Hadisnya gini, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh pada usaha orang tersebut dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi Masya Allah ya, kita teringat suatu hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka benar Pak ya, akhlak itu sangat-sangat penting. Bahkan dengan hadis ini, kalau ada orang puasa, dia tetap berdusta, pahala puasanya gugur tuh. Bahkan bisa sebaliknya Bapak Ibu sekalian, bisa sebaliknya. Ada orang-orang yang melakukan ibadah ritual secara fikih tidak sah, tapi bisa diterima loh. Contoh misal, ada mu'alaf baru masuk Islam, dia tetap wajib sholat, langsung dia kena kewajiban sholat. Terus gimana dong? Dia tetap ikut sholat walaupun tidak baca apapun. Secara fikih apakah itu sah? Kita tidak bisa katakan itu sah. Kita tetap katakan
tidak sah, tapi bisa jadi loh ibadah dia yang paling diterima. Dengan kondisi dia tidak baca apa-apa, cuma ikut gerakan aja, dia baru mu'alaf. Jadi beda ya pembahasannya. Ada pembahasan fikih yang aturannya udah jelas gini, aturan sah, aturan tidak sah. Tapi ada pembahasan lain yang di luar itu. Bisa jadi ada kasus orang secara fikih sah tapi tidak diterima, dan sebaliknya ada yang secara fikih tidak sah tapi malah dia yang diterima. Begitu. Kemudian bahwasanya kan kita tahu saat awal-awal Ramadan kita dengar hadis bahwasanya setan dibelenggu. Maka sebaliknya Ramadan pergi, setan-setan kembali dilepas, tidak dibelenggu lagi. Artinya cobaan kita semakin berat. Kalau di Ramadan cobaan kita cuma satu, yaitu hawa nafsu aja. Jadi kalau ada pertanyaan di Ramadan kenapa tetap banyak orang yang melakukan dosa, ya karena ada satu lagi halangannya, nafsu. Kalau di dalam Ramadan setan-setan yang dibelenggu itu kan yang hanya dari golongan jin saja. Tapi kan setan-setan yang dari golongan manusianya tidak dibelenggu kan gitu. Jadi ada teman-teman yang ngajak mokel kan gitu. Ada teman-teman yang ngajak gak sholat dan lain sebagainya. Kan itu disebutnya setan-setan juga. Setan itu jadi sifat minal jin natiwan nas, dari jin dan manusia. Nah, bahwasanya kalau Ramadan halangan kita cuma hawa nafsu saja, artinya di luar Ramadan halangan kita atau rintangan kita ya hawa nafsu, ya setan juga, bisikan setan dari kalangan jin juga. Nah, makanya dari itu kita harus terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita. Maka dalilnya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi ada balasan yang terbaik yang Allah siapkan untuk orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Kemudian lanjut, tujuan puasa. Ingat Pak Bu, tujuan puasa apa? Biasa disebut di awal Ramadan nih. La'allakum tattaqun. Nah, artinya kalau puasa tujuannya agar supaya bertakwa, artinya kalau seseorang tidak meningkat ketakwaannya, itu salah satu tanda bahwasanya puasanya tidak diterima, salah satu tanda. Kemudian Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam atau pembahasan hati ada dua pembahasan. Yang satu namanya khauf, yang satu namanya roja. Khauf itu artinya takut, roja itu artinya berharap. Jadi dua-duanya harus ada. Jangan kita takut berlebihan sampai tidak ada harapan. Jangan pula kita berharap berlebihan sampai kita kehilangan rasa takut. Jadi takut kepada Allah harus ada, dan berharap kepada Allah, artinya berprasangka baik kepada Allah, itu juga harus ada. Kemudian pembahasan terakhir, ini ada kabar-kabar gembira ya. Kabar-kabar gembira bagi kita yang agak-agak males. Kabar gembira yang bagi kita yang agak-agak males. Bahwasanya Rasulullah itu tahu loh tabiat manusia gitu. Kita akan sulit sekali untuk menjaga semangat terus menerus. Gak ada lemasnya, pasti ada lemesnya. Betul Pak Bu? Bapak-bapak kan ada lemesnya juga Pak ya? Tanya ke ibu-ibu, Bu, bapak-bapak ada lemesnya Bu? Ibu-ibu itu ngobrol dari tadi gak berhenti ibu-ibu.
Bu, saya mau tanya, bapak-bapak ada lemesnya gak atau semangat terus? Ada lemesnya, Bu? Oh, semangat terus, Pak? Masya Allah, Pak Atan semangat terus. Masya Allah. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, faqad aflaha. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu ada masa letihnya. Jadi ada jedanya. Barang siapa yang saat masa letihnya itu tetap di atas sunnah, artinya nggak sampai gitu, walaupun dia nggak dalam masa semangat, nggak sampai jatuh kepada kemaksiatan gitu. Tetap gitu di dalam sunnah, maka dia beruntung. Tapi barang siapa yang masa letihnya, yang masa jedanya tuh dia di luar daripada sunnahku, maka ia binasa. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, kita memanage masa letih kita. Jadi kapan kita semangat, kapan kita jeda, yang penting minimal, batas minimal amalan itu tetap terjaga. Batas, jadi kita harus tahu, makanya itu pentingnya kita pengajian. Kita tahu, kita batas minimal yang harus kita lakukan itu apa. Jadi kalaupun kita sedang males banget gitu, udahlah tetap sholat walaupun dipersingkat, cuma lakuin yang wajibnya aja udah. Gak perlu yang sunah-sunahnya, gak perlu gitu. Yang penting kewajiban tetap jalan. Kemudian ada kisah Bapak Ibu terakhir. Ada kisah seorang sahabat yang namanya Handolah. Pernah dengar Pak Bu? Handolah ini Pak bilang kepada Abu Bakar, ketemu Abu Bakar. Kata Handolah, nafaqo Handolah. Handolah telah munafik. Ini kata dia sendiri. Dia ngomong ke Abu Bakar, bahwasanya wahai Abu Bakar, Handolah telah munafik. Maka Abu Bakar kaget dong. Apa maksudnya? Kemudian Handolah menjelaskan, pada saat kita semua berada di sisi Rasulullah, ini posisinya lagi pengajian sama Rasulullah. Rasulullah memberitahu kita tentang surga, Rasulullah memberitahu kita tentang neraka. Kita tuh seakan-akan beriman banget, seakan-akan neraka dan surga itu di depan kita, seakan-akan kita melihat surga dan neraka saat kita di sisi Rasulullah. Tapi dengan sangat disayangkan, saat kita balik ke rumah, udah ketemu istri aja langsung lupa, Pak. Jadi bapak-bapak kalau ketemu istri ke rumah langsung lupa pengajiannya, itu wajar Pak. Sahabat pun begitu. Lupa, kita udah ketemu istri kita udah ketemu anak kita ketemu perniagaan kita, jual beli kita seakan-akan lupa akhirat. Makanya Handolah bilang dia merasa dirinya munafik. Kemudian kata Abu Bakar apa? Kita juga merasakan hal yang sama. Kalau gitu gimana? Ya udah, coba kita tanya ke Rasulullah. Datanglah mereka berdua kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menceritakan hal yang sama kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah munafik, bahwasanya begini. Kemudian Rasulullah menghibur mereka. Begini kata Rasulullah, Pak, Bu. Kata Rasulullah, demi Allah, kalaulah kalian semua tetap keimanannya pada saat kalian bersamaku. Artinya keimanan itu gak pernah berubah. Kalian ingat akhirat terus, kalian ingat surga terus, kalian ingat neraka terus menerus. Pasti malaikat akan menyalami kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Artinya apa? Kalau manusia itu gak lupa-lupa sama akhirat, pasti itu udah setara sama malaikat udah. Tapi gak demikian, manusia itu gak demikian. Manusia itu sering lupa, emang gitu sifatnya. Maka ya Handolah sa'atan wa sa'atan. Maka wahai Handolah, kata Rasulullah, udahlah sesaat ingat akhirat, sesaat gak apa-apa.
Artinya itu sesuatu yang tidak mengapa. Karena tempat kita di dunia, kita sering lupa. Makanya itulah pentingnya pengajian. Jangan sampai tinggalkan pengajian sehingga kita tidak lupa terus-menerus. Karena manusia cenderung lupa. Pengajian aja manusia lupa, apalagi enggak, kan gitu logikanya. Pengajian seminggu sekali aja lupanya banyak, apalagi pengajian cuma setahun sekali, pasti lupanya bakal lebih banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, nasihat terakhir, kalau saya bisa ngasih nasihat terakhir, maka jangan sampai tinggalkan pengajian. Kalau tidak mampu offline, online gak masalah, yang penting jangan lepas. Karena dengar pengajian lah yang itu membuat kita ingat surga dan neraka. Karena kita semua cenderung lupa. Kita semua cenderung lupa. Maka dengan pengajian ini kita ingat akhirat. Maka di akhir pengajian ini saya ingin memohon maaf kepada jamaah WNI semuanya, jamaah KIM Kerukunan Indonesia Myanmar, dan ibu-ibu DWP Dharma Wanita, kayaknya apa Pak? Persatuan. Saya meminta maaf karena di sini saya yang banyak bicara sehingga pasti banyak salahnya, begitu ya. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, barang siapa yang banyak bicaranya banyak salahnya. Gitu. Dan ini juga motivasi bagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, barang siapa yang banyak bicaranya banyak salahnya. Jadi kalau ibu-ibu gak mau banyak salah berarti harus Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesempatan Ramadan tahun depan, tinggal calling-calling aja Pak, negara mana kayak gitu. Kalau untuk ke Yangon, nanti Ustadz baru mau saya bantuin untuk mencari, boleh. Atau mau nyari sendiri, boleh. Saya juga banyak teman-teman, kalau mau saya bantu cariin untuk tahun depan, boleh. Kalau saya mau ke negara lain Pak Bu, calling-calling aja kalau ada kesempatan ya. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan, ada 9 menit ya sebelum kita meninggalkan Ramadan ini, detik-detik Ramadan Pak Bu. Apapun yang terjadi di Myanmar, kita tetap Idul Fitri besok, siap? Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali ya Pak. Bapak suka nge-gym Pak? Enggak ya? Enggak. Ini Pak, ada binaragawan, dia bilang bahwasanya dia tuh kalau nge-gym itu enjoy banget, kalau angkat beban enjoy banget. Beda ya sama kita, kalau kita angkat beban tuh kita capek, sekali aja kita udah tinggalin. Lari aja kita jarang, tapi ada yang udah rutin lari atau bahkan dia pelari, dia enjoy. Jadi artinya dua hal yang sama dilakukan orang yang berbeda tapi beda hasilnya. Sekarang kalau saya nge-gym sama binaragawan nge-gym, dia mah bisa enjoy, saya nggak bisa. Apa yang membuat itu semua? Yang membuat itu semua adalah purpose Pak, tujuan. Kenapa binaragawan itu dia bisa enjoy nge-gym? Tujuannya, dia pengen menang di kompetisi mana? Dia pengen jadi juara dunia. Nah, kita purpose-nya dalam ibadah apa? Nah, maka dari itu, bahwasanya ayat-ayat yang pertama turun Pak Bu, itu tentang surga dan neraka. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan ya, Allah itu menciptakan surga karena rahmatnya. Dan Allah juga menciptakan neraka karena rahmatnya Pak Bu. Bayangin ya, sekarang aja neraka diciptakan, Allah udah ngasih tahu bahwasanya adanya neraka. Allah udah ngasih tahu bahwasanya orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang kayak gimana. Sekarang manusia, ada gak yang tetap korupsi? Ada gak yang tetap berzina? Ada gak yang tetap membunuh? Ada. Jadi lihat, posisi neraka udah dikasih tahu aja, manusia kayak gitu loh. Bayangin kalau sekarang neraka gak ada di Al-Quran. Bayangin, gimana rusaknya manusia. Neraka dikasih tahu aja, itu manusia ada yang gak peduli gitu. Apalagi kalau udah gak ada. Jadi Allah menciptakan surga karena rahmatnya, dan Allah menciptakan neraka juga karena rahmatnya, karena kasih sayang juga.
Jadi Allah ngasih ke manusia free will, ngasih ke manusia kehendak bebas, kamu bebas memilih, dan Allah ngasih tahu loh konsekuensinya ini. Dan kamu tuh akan hidup di dunia tuh cuma segini. Gak ada yang diantara kita yang bakal hidup 100 tahun, gak ada. 90 pun udah jarang banget, 80, 70 paling. Dan akhirat selama-lama-lamanya. Maka sangat gak worth it kalau kita cuma ngejar dunia dengan meninggalkan akhirat. Maka tadi Pak, kuatkan purpose-nya, kuatkan tujuannya. Tujuan udah kuat, maka pasti insya Allah kita enjoy menjalani jalan itu. Semoga terjawab. Oke, gak apa-apa closing statement dari saya. Bahwasanya saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya, Bapak Ibu sekalian. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi tergantung endingnya. Maka dari itu kita berusaha untuk meraih ending terbaik. Bahasa Arabnya kan husnul khotimah. Kita semua mau husnul khotimah. Dan rumusnya, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut, dan barang siapa yang mati di atas sesuatu tersebut, dia akan dibangkitkan dengan kondisi demikian. Maka dari itu, bagi kita semua yang sampai hari ini masih Allah kasih umur, masih Allah berikan kesempatan hidup, artinya Allah masih ngasih kesempatan buat kita berubah. Walaupun sebelumnya kita gak sholat, walaupun sebelumnya kita buruk, walaupun sebelumnya kita melakukan banyak dosa, tapi kesempatan itu masih ada karena kita masih hidup. Maka ayo kita berubah, karena Islam tuh mudah Pak Bu, cuma tinggal ngerjain kewajiban aja beres udah. Nah gitu ya, terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf atas semua kesalahan. Dan saya berterima kasih atas semua yang telah diberikan, semua yang telah disuguhkan. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua kembali berkumpul di surga. Amin.